Halo sobat semua, kembali lagi di channel ini. Buat sobat-sobat yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar channel ini semakin bermanfaat. Halo sobat semua, kami ucapkan selamat tahun baru 2022. Semoga tahun ini semakin baik dan membawa kita kepada kesuksesan. Sobat semua, di awal tahun ini paling cocok kita membuat resolusi agar di tahun 2022 kita nanti semakin terarah. Kali ini kita bahas buat resolusi dengan cara yang smart. Yuk kita mulai. Nah, smart yang pertama adalah S. Apa itu S? Spesifik. Kenapa sih kita harus membuat resolusi yang spesifik? Karena resolusi ini ibarat doa. Jika mau dikabul, ya harus sedetail mungkin agar Tuhan jelas mengabulkan sesuai dengan keinginan kita. Contoh misalnya, aku ingin punya tabungan minimal 100 juta di tahun 2022. Nah, jadi jelas kan kalau nominalnya disebut. Kalau misalnya kita hanya bilang, saya mau punya tabungan yang banyak. Banyak itu berapa? Siapa yang tahu banyaknya? Bisa jadi menurut beberapa orang 10 juta itu sudah banyak, tetapi ada juga yang mengatakan 100 juta banyak. Maka lebih spesifik, kita katakan saja nominalnya 100 juta minimal, itu lebih jelas. Nah, ini akan membuat kita semakin mudah dan semakin bisa kita gapai resolusi yang kita akan capai di tahun 2022. Lalu yang berikutnya, setelah kita huruf S, smart yang kedua adalah huruf M. Nah, M itu apa? Measurable atau terukur. Jadi setelah kita belajar resolusi itu harus spesifik, tentu berikutnya harus terukur. Misal kita punya target tabungan 100 juta rupiah, berarti minimal dalam 1 bulan kita berpenghasilan minimal 9 jutaan. Nah, itu hanya untuk nabung dengan minimal 8.500.000 per bulannya. Nah, kalau kita punya penghasilan 10 juta, maka bisa jadi terukurlah resolusi kita. Belum lagi kita dapat penghasilan dari proyek-proyek yang lain. Jadi, gimana pun caranya kita harus bisa terukur nih resolusi kita. Biar apa? Biar semakin yakin kalau kita bisa menghasilkan tabungan 100 juta rupiah. Jangan kita gaji cuma 4 juta, 3 juta, pengen punya tabungan 100 juta dalam setahun. Berarti untuk diperkirakan saja dengan penghasilan 3 atau 4 juta tidak bisa sampai untuk 100 juta kalau dikali 12 bulan. Maka kita harus minimal berpenghasilan berapa. Maka dari itu yakin bisa terukur. Karena apa? Karena harus measurable, karena harus terukur, sehingga resolusi kita bisa semakin mudah dan semakin yakin kita bisa menggapainya. Yuk kita buat dengan spesifik dan terukur atau measurable. Dan berikutnya, yang ketiga adalah huruf A. Apa itu? Achievable atau dapat dicapai. Dalam membuat resolusi harus bisa kita capai atau dapat kita capai agar resolusi kita bisa kita wujudkan dengan mudah di tahun 2022. Yuk kita rubah resolusi kita biar bisa dicapai. Contoh, punya suatu mimpi pengen bisa terbang. Ya kan nggak mungkin kalau manusia bisa terbang. Maka bisa nggak dicapai? Nggak mungkin teman-teman. Maka harus kita rubah agar bisa tercapai lagi. Gimana caranya? Nah, yuk kita pikirkan bareng-bareng nih, gimana caranya biar bisa tercapai resolusi kita. Bagi Anda yang bekerja sebagai karyawan, bisa dengan menambah gaji kita atau meminta tambahan naik gaji di tahun depan karena UMP provinsi masing-masing sudah naik. Nah, maka kita bisa nih memperkirakan bisa nggak tercapai resolusi kita. Kalau bisa punya tabungan 100 juta, maka gaji kita berapa? Kalau pengen punya tabungan 50 juta, gaji kita minimal berapa dan nabungnya berapa? Dan kalau memang mau lebih seperti itu, seperti teman-teman yang mempunyai usaha sendiri, teman-teman harus berpikir sebulan saya punya berapa dan bagaimana saya harus bisa mencapai target itu. Maka resolusi kita harus lebih bisa dicapai atau achievable. Mungkin kita capai dalam waktu yang sangat mudah dan sangat dekat. Jadi, lebih mudah kan untuk mencapai resolusi kita. Yuk teman-teman, silahkan yang
belum mensubscribe channel ini, di-subscribe terlebih dahulu, dan saya minta untuk kasih like-nya biar channel ini semakin berkembang, biar banyak manfaat yang bisa didapat oleh teman-teman sekalian. Terima kasih. Nah, tadi udah kita bahas nih. Yang keempat huruf setelah achievable adalah R. Apa itu? Relevan. Nah, ini menarik nih. Pilih yang cocok dengan Anda, pilih yang cocok dengan passion Anda, bukan hanya ikut-ikutan teman-teman. Pilih yang sesuai dengan bidang Anda. Jadi jangan hanya ikut-ikutan tren. Kalau kita ikut-ikutan tren, kita akan merasa tidak mampu nantinya di pertengahan, sehingga kita akan putus di tengah jalan, sehingga resolusi kita tidak mudah untuk tercapai. Maka kita harus bisa relevan sesuai dengan apa yang kita mampu, sesuai dengan apa yang kita bidangi, bukan kita ikut-ikutan musiman. Nah, misalnya saat ini lagi tren usaha minuman yang ada bobanya atau ada apapun itu, kita ikut itu, tapi di tengah jalan kita bingung untuk memasarkannya, kemudian kita bingung untuk proses penjualan dan lain sebagainya, maka kita berhenti di tengah-tengah, stuck di situ. Maka jangan hanya ikut-ikutan. Besok ketika ada tren yang lain, kita ikut lagi, kita latah untuk ikut tren yang ada. Maka hati-hati dengan itu semua teman-teman. Yuk kita lakukan yang relevan dengan kita agar semakin mudah bisa menggapai resolusi kita. Terus semangat teman-teman. Dan yang terakhir adalah time bound. Waktu yang ditargetkan harus jelas, harus sesuai dengan target, dan lebih penting lagi harus masuk akal. Kenapa harus masuk akal? Contoh misalnya, jangan merencanakan turun berat badan dalam kurun waktu 1 minggu turunnya 10 kg. Beri waktu yang sehat, yang realistis, biar nggak halu teman-teman. Hehehe. Maka yuk kita targetkan, misalnya untuk mencapai itu kita butuh waktu sekian, maka untuk mencapai sekian di bulan sekian kita akan bisa target sekian. Maka kita tentukan targetnya agar apa? Agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jangan instan. Kalau kita instan mungkin mateng, tapi di tengah-tengah bingung. Maka kita harus siapkan, beri waktu yang masuk akal dan logis. Agar apa? Agar sesuai dengan target. Kenapa? Karena kalau sesuai dengan target, sesuai dengan logis kita, maka akan mudah kita tidak melakukan yang tidak sepantasnya. Kita akan lebih instan. Oke? Dan sangat mudah ya kita menentukan resolusi kita untuk di tahun berikutnya. Dan sekarang kita sudah tahu dan mengerti cara mudah membuat resolusi di tahun 2022 dengan menggunakan cara yang smart. Karena kita adalah smart people, dan teman-teman pasti merasa diri kita smart karena kita anak-anak milenial. Yuk semangat untuk membuat resolusi 2022 dengan cara yang smart, yaitu spesifik, measurable, achievable, relevant, and time bound. Dan sekarang saatnya kita menggunakan cara smart untuk mewujudkan resolusi kita di tahun 2022. Dan semoga terwujud dan sukses selalu untuk resolusi kita di tahun 2022. Sampai ketemu lagi teman-teman. Please like and share. Thank you semuanya.